Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kula hormati para sedherek jamaah pengawasan pengawasan kitab Al-Quran pada bulan Ramadan. Saderengipun monggo sami-sami kita menunjukkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kenikmatan seperti yang disampaikan oleh Ustadz siapa kemarin? Mufti Adin. Nikmat yang paling utama adalah nikmat iman, karena ada yang saudara kita, ada yang setengah mati berharap mendapat hidayah. Nah, kita ini sudah dinaungi oleh hidayah Allah Ta'ala. Kemudian tidak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus niki kemarin itu Jumat lalu itu Pak Arifin menyampaikan kalau beliau hari ini ada acara. Kemudian saya yang junior ini diminta untuk menggantikan. Jadi beliau besok, jatah saya besok digantikan beliau, saya menggantikan beliau. Jadi ini ditunjuk tentu sebagai ini saya bukan ustadz, tidak seperti Kiai Mufti Adin yang banyak hafal hadis maupun ayat Al-Quran. Saya hanya derek mohon didhawuhi oleh Ibu Kasih Bimas Islam. Jadi ini saya niatkan setoran hafalan, setoran pemahaman kepada Mas Budi dan yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, Al-Quran niku firmanipun sinten atau dawuhipun sinten? Daripun Allah Ta'ala. Oleh karena itu ada adab-adab terkait dengan membaca Al-Quran seperti yang disampaikan oleh sinten Imam An-Nawawi di dalam kitab At-Tibyan. Dados pertama kedah wudu. Wudu ini hukumi sunnah. Kalau tidak wudu ya tidak makruh, tapi meninggalkan keutamaan, meninggalkan fadilah. Bahkan diatur itu, membaca, membawa, melihat itu diatur. Khusus Al-Quran. Kalau punya hadis besar itu boleh nggak membawa Al-Quran? Junub, nifas, haid itu boleh. Boten pikantuk nggih. Membacanya boleh nggak? Tidak boleh. Kecuali di dalam hati. Melihatnya boleh enggak? Boleh. Yang penting dibaca, tidak dilafadzkan. Kemudian ada pertanyaan, membaca Al-Quran di tempat yang kotor, atas kamar mandi, tempat wudhu, membaca itu ada dalam hati, ada dilafadzkan. Itu boleh enggak? Boleh. Mendekati keharaman. Sehingga ada adab-adab. Kemudian adab yang lain adalah apa? Menghadap kiblat. Itu salah satu adab. Kemudian bersiwak, karena ini puasa ya. Kita tinggalkan siwak. Siwak paling umum itu menggunakan kayu apa itu? Pak Rois, kayu apa Pak Rois? Kayu arok. Karena siwak itu tidak mesti menggunakan kayu arok. Bisa menggunakan kain kasar atau dan lain sebagainya. Nah, yang jenengan pahami sebagai kayu siwak itu namanya arok. Nah, ini termasuk apa? Ini karena ini firman Tuhan, firman Allah Ta'ala, ada adabnya. Lah, kula suwun untuk yang disalahketeng diletakkan di bawah itu jangan diletakkan di bawah, karena itu firman Allah Ta'ala. Dulu awal-awal belajar ilmu Quran itu pertama yang diajari adalah adab. Membawanya harus dengan tangan kanan, harus di atas
sarung. Tidak boleh diletakkan di lebih bawah ketimbang kita, itu adab. Bahkan ada ulama yang menyebutkan kadang kita terhambat untuk belajar itu. Yang di santri-santri itu kan kalau punya kitab kan ditumpuk-tumpuk itu. Kadang ada santri yang tanya, ini kenapa saya kok kalau belajar nggak masuk ilmunya itu. Dikasih tahu sama ustadznya, oh barangkali kamu meletakkan Al-Quran di bawah kitab-kitab yang lain. Itu saja artinya ini penting, ini adab itu penting. Kalau kemarin Pak Mufti Adil menyampaikan kita itu ada iman, ada Islam. Sebenarnya Islam itu ada ihsan juga. Ihsan itu apa? Ihsan itu tata krama, sopan santun kita ketika beribadah. Al-Quran ini kita membaca Al-Quran beribadah. Jenengan sholat itu syarat rukun sholat terpenuhi, nutup aurat itu terpenuhi enggak? Terpenuhi enggak? Harus ya. Sholat harus nutup aurat. Auratnya cowok itu dari batas apa sampai apa? Oke. Berarti sah enggak sholat? Yang penting ditutup pakai sarung di atas pusar, kemudian di bawah. Sah kan? Tapi itu beradab enggak? Enggak beradab. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak hanya mengajari tauhid iman, tidak mengajari syarat rukun wajib beribadah, tapi juga mengajari ihsan, yaitu adab. Ini penting. Kadang kita belajar itu kenapa kemudian menjadi kaku itu ya karena hanya memahami Islamnya saja, syariatnya saja, tapi ihsan atau akhlaknya tidak dipelajari. Ini karena saya itu bukan ustadz, jadi saya harus membaca, harus melihat teks, takut salah. Jadi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fadlul Qur'ani ala sa'iril kalami kafadlir rahmani ala sa'iril khalqihi. Dados keutamaan Al-Qur'an ketimbang perkataan yang lain ini kok niku kados napa? Kafadlir rahman ala sa'iril khalqihi. Kados dene Gusti Allah dibanding dengan ciptaannya. Nek panjenengan diaturi pembimbing skripsi atau tesis kemudian dikasih iki bukuku anu wacanan ya, sebagai mahasiswa wacanan nggih, baru disalahke di tempat yang tidak baik, di depan dosen pembimbing itu kira-kira patut enggak? Pasti enggak patut. Apalagi terhadap Allah Ta'ala yang tiap saat mengawasi kita. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad ditanya oleh malaikat Jibril, ihsan itu apa? Ihsan itu adalah ketika kamu beribadah, kamu merasakan seakan-akan melihat Allah, atau selalu merasa dipersani Gusti Allah. Niku. Jadi fadlul Quran ala syairil kalam ka fadlir rahman ala syairil khalqihi. Atas keutamaan Al-Quran itu sebagaimana keutamaan Allah Ta'ala Ar-Rahman itu ketimbang apa yang diciptakannya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asli amsalihha la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun rawahul hakim. Dados sinten mawon ingkang maos Al-Qur'an membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat pahala untuk tiap huruf hasanat, dan tiap hasanat itu berlipat ganda 10 kali. Terus Kanjeng Nabi ngendikan la aqulu, aku ora ngomong alif lam mim itu satu huruf. Nah, awalan surat Al-Baqarah nih kalau alif lam mim satu huruf. Ora. Aku ngomong alif kuwi satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Lah panjenengan sedaya niki wau maos setengah juz nggih, karena dibagi dengan timnya nggih. Niku kinten-kinten pun maos berapa apa huruf niku. Banyak sekali. Mugi-mugi napa ingkang sampun panjenengan waos niku dados amal ingkang nambahi amalipun tiyang siam. Nah niki maos Quran hubungane kalih bekti kalih tiyang sepuh. Dados menawi sampun
yang sepuh sampun kapundhut niku kan ajeng bekti kan nek Kanjeng Nabi ngendikan niku kan warni 3 nggih. Pertama mendoakan, kedua napa jenenge sae terhadap seduluripun, ketiga menjalin hubungan silaturahmi dengan sahabat-sahabatnya. Niku bekti kalih tiyang sepuh. Tapi wonten bekti kalih tiyang sepuh dengan Al-Qur'an. Atas diriwayataken kalian sahabat Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu. Man qara al-Qur'ana wa amila bima fihi ul bisa walidahu tajan yaumal qiyamati dauhu ahsanu min dawi syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum fama dhannakumul billadzi amila biha. Dados sinten ingkang maos Al-Qur'an lajeng ngamalaken isinya, mengamalkan isinya, maka Allah Ta'ala akan memberi pada kedua orang tuanya mahkota pada hari kiamat yang bercahaya lebih terang dari cahaya matahari ke dalam rumah di dunia ini. Ini kan terang ya? Terang ya? Dados mangke panjenengan menawi maos Al-Qur'an kanthi tartil menggunakan adab, insyaallah niku wonten manfaat dumateng sinten? Tiang sepuh benjing wonten kiamat. Maka bagaimanakah dugaanmu terhadap orang yang berbuat itu sendiri? Ditanglet. Nek sing boten maos mawon pinaringan fadilah dari bacaan Al-Qur'an anaknya dengan apa? Mahkota yang bercahaya. Kan anjing ben niku tirose kiamat niku umatipun Kanjeng Nabi ingkang soleh niku diketahui dengan cahayanya. Karena ada jutaan yang orang-orang mahsyar itu di padang mahsyar itu ada jutaan manusia dari Nabi Adam sampai ila yaumil qiyamah. Nah, yang dikenali orang-orang yang soleh itu dari cahaya yang memancar dari kepalanya. Nah, termasuk bacaan Al-Qur'an putrane niku akan berdampak kepada apa? Kepada orang tuanya. Itu bukti bahwa amal-amal yang dikerjakan oleh yang masih hidup kepada yang sudah wafat itu sampai. Termasuk hadis berikut. Lalu bagaimana dengan orang yang membaca langsung? Ya tentu akan lebih bercahaya. Man qara'a mi'ata ayatin fi lailati kutiba lahu kunutu laili. Rawahu Ahmad. Sinten wonge sing maos 100 ayat mi'ata ayatin pada suatu malam, maka dicatat untuknya bagaikan bangun sembahyang malam. Panjenengan Kinten mau Yasin itu berapa ayat itu Yasin? Sinten sing hafal? 83. Nek wonten carane gampil. Kulhu niku ping pinten niku? Pinten ayat? 3. Lah niku dipengke mawon. Atau ngapanu lah juz 30 dari awal sampai pertengahan. Nah, itu diulang-ulang. Itu kados jenengan apa? Qiyamul Lail, atas sembayang tahajud. Lajeng mulai wonten mulai dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man qara fi lailatin mi'ata ayatin lam yuktab minal ghafilin. Dados sinten tiyang kok maos 100 ayat di waktu malam, maka orang tersebut tidak tercatat sebagai orang-orang yang lupa. Orang yang lupa niku kosok balene napa? Eling nggih. Zikrullah, maos Quran dan sebagainya itu bagian dari eling-eling Gusti Allah. Lah yang lupa itu yang boten eling. Lah niki bahaya nek kita dianggap atau dimasukkan kategori sebagai hamba yang lupa. Oleh karena itu niki panjenengan sederengipun napa? Sare istirahat, sempatkan membaca 100 ayat mawon. Nek jenengan temen wal asri ya wal asri, sing cekak-cekak niku. Tabat sih tabat. Ping 100 ngoten pun punjul niku. Idza khatamal abdul Quran shalla alaihi inda khatmihi situna alfa malakin. Niki kula remen sanget wonten, kula nembe pertama nggih Ramadan wonten mriki. Dadi kula remen sanget wonten apa? Semaan Al-Qur'an. Sebab napa? Targetnya Bu Kasih kemarin berapa Mas Budi?
2 hari sekali khatam ya. Lah niki kaitannya kali hadis niki. Idza khatamal abdul Qur'an shalla alaihi inda khatmihi sutuna alfa malakin. Jika seseorang telah menghatamkan Al-Quran, maka dibacakan doa oleh 60.000 malaikat ketika khatam, pas khataman itu. Jadi 2 hari sekali ada jadwal malaikat berapa? 60.000 rawuh wonten niki napa? Majlis niki ndongake kula panjenengan sami. Mila nek khataman Quran ampun ditinggal bacaan doa khataman. Karena niku diamini kalian para malaikat. Niku ngendikane sinten? Ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng sing haid, ibu-ibu sing haid niku nggih nek boten kan haram membaca Al-Qur'an, membawa dan sebagainya. Nah ini saged mirengke. Man istama'a ila ayatin min kitabillah kutibat lahu hasanatun mudha'afatun man tala yatan min kitabillah kanat lahu nuron yaumal qiyamah. Sinten wonge sing mirengke Al-Qur'an 1 ayat dari kitab Allah, maka dicatat untuknya hasanat yang berlipat ganda, dan siapa yang membaca 1 ayat dari kitab Allah akan menjadi cahaya penerang untuknya pada hari kiamat. Mirengke mawon niku angsal ganjaran. Nek mirengke SK dibacakan itu kita ora patek itu ganjaran. Tapi nek Al-Qur'an niku mireng kemawon pikantuk ganjaran. Man alama bnan lahul Qur'an nadharan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhkhara wa man alamahu iyyahu zahiran fa kullama qaral ibnu ayatan rafa'allahu biha lil abi darajatan hatta yantahiya ila akhiri ma ma'ahu minal Qur'an. Sinten wonge sing ngajarke Al-Qur'an kepada anaknya dengan melihat, maka diampunkan baginya dosanya yang lalu dan yang akan datang. Niki paling boten kula panjenengan sami misalnya sangat sibuk tidak dapat membimbing putrane, paling boten diajari napa Al-Fatihah. Karena niku jariyah. Mengke selamanya niku Al-Fatihah niku rukunipun wajib nih, rukunipun sholat niku. Nek boten maos nggih, boten sah, boten batal salatnya. Lah niku paling boten Fatihah. Nek boten sempet ya mungkin disampaikan, karena niki wau bakal dihapus dosa-dosanya. Dan siapa yang mengajarkannya dengan hafalan, maka setiap anak itu membaca 1 ayat, Allah akan menaikkan ayahnya 1 derajat hingga akhir ayat yang dihafalkan. Terus Bismillahirrahmanirrahim niku munggah derajate bapakipun niku naik sampai ayat ke-7 niku tambah naik. Padahal putrane panjenengan minimal membaca Fatihah itu sehari berapa kali? 5 kali. Cobi panjenengan minimal niku 17 kali. Oh iya, karena rokaatnya lain-lain. Nggih, 17 kali. Niku njen bayangke berapa derajat. Nah niki mila kula panjenengan sami kedah napa mementingkan soal ini. Hamil Quran, hamilu royatin. Hamil Quran, hamilu royatil Islam. Faman akramahu akramahullah, waman ahanahu fa'alaihi laknatullah. Nah niki penting. Terus sinten sing beto Al-Qur'an niku kados dene beto napa? Royatil Islam. Dados napa? Royah niku lho napa? Panji atau bendera Islam. Faman akramahu akramahullah. Sapa sing mulyake Al-Qur'an dengan membaca dengan adab dan lain sebagainya, niku kados dene mulyake Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan niki mugi-mugi naudzubillahi min dzalik. Wa man ahanahu fa alaihi laknatullah. Sinten wonge sing menghinakan Al-Qur'an, maka dia akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku. Lah niki kula wingi pas kali Pak Kepala teng wingking teng gudang niku wonten Al-Qur'an rusak. Niku Bimas Islam nggih Mas Budi panjenengan kepalaken ampun diparingke ngandhap. Kalau memang rusak dimusnahkan saja enggak apa-apa.
atau ditaruh di karena kathah sanget niku. Rusak diparingke karung ngoten niku. Niku kuwatir kula panjenengan sami ke tanggung jawab didangu kalian Allah taala. Karena setiap perbuatan mukallaf niku perbuatan setiap manusia itu nanti dimintai pertanggungjawaban satu persatu. Kertas dingge napa, bagian ATK niku mungkin kathah niku pertanyaane. Niku di-share kemana saja dan lain sebagainya. Termasuk yang menggunakan niki pulpen niku dingge napa. Mula Rumini Rabi al-Adawiyah niku njaluk ngapura atau Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i kan nemu napa niki? Apel didahar terus kemutan. Iki apel sapa sing tak pangan padahal apel keli teng sungai itu loh. Digolaki sampai ketemu yang pemiliknya. Kemudian ya dihukum karo pemilik, ya kowe kudu njogo. Terus engko tak jodoh karo anakku. Lah anakku ki wuta karo budek, karo bisu. Wes wah iki gara-gara apa? Ngrokoti apel kali ning kali wae. Wis kon jaga kebon isik kan dipaksa dirabekke. Ya karena Imam Asy-Syafi'i niku ulama nggih, calon ulama besar dan memang mahfud. Kalau Nabi kan maksum ya. Kalau mahfud itu ulama-ulama itu mahfud. Tetap enggak ada dosa. Cuma dijogo. Nek dosa sithik langsung diemutaken kalian Allah taala. Nah, Kanjeng Nabi, Rasul dan Nabi kan enggak mungkin berbuat dosa. Tapi kalau ulama seperti itu. Sehingga itu tadi dahar kerokotan tadi nek dahar niki lho napa niki? Aja piye. Kudu ditakyin ngene sinten niku? Mula nek mendhet sing mlangkung teng kantor mawon namun sing mlangkung teng mriko. Karena nek sing mlangkung teng kantor niku hake sing mangene kantor. Lah niki. Lalu lah kedah izin kalih Pemkot niku. Lah DPU. Terus niku Imam Syafi'i niku hukumane kan jagi kebon kalian dijodohi kalih putrane sing duwe kebon. Lah putrane iku bisu, tuli dan buta. Wah sing apes niku. Padahal setelah di sekian waktu kemudian sampai pada waktunya untuk kemudian bisa kembali niku njuk terus ditemokke kalih putrane niku ternyata niku cantik jelita. Yang dimaksud bisu itu tidak pernah ghibah, rasan-rasan. Yang dimaksud tuli itu tidak pernah mendengarkan perkawis ingkang boten hak. Yang didengarkan hanya perkawis ingkang sae-sae, waosan Quran dan sebagainya. Yang dimaksud buta itu tidak melihat perkara yang batil dan lain sebagainya. Saya kira niki penyakit yang nyekel mik niku kedawa-dawa niki. Dados niki kula akhiri mugi kula panjenengan sami pikantuk ridhanipun Allah taala. Siyamipun panjenengan ditampi kalian Allah taala, dados amalipun panjenengan ingkang insyaallah mangkeh dados jalaran kula panjenengan sami pikantuk rahmat. Dados tetanggenan kalih amal niku mboten pikantuk. Tetanggenan niku napa? Menyenderkan kepada amal niku mboten pikantuk. Amal niku mboten dados syarat kangge kula panjenengan sami dilebetaken swarga, mboten. Karena sedaya niku bi rahmatillah. Dados sebab niku krana rahmati Allah taala. Nek panjenengan rumangsa luwih sae ketimbang sanese gara-gara panjenengan gadhe amal ingkang langkung kathah niku sombong, mboten pikantuk. Sebab rumangsane niku usahane dhewe. Padahal kula panjenengan sami saged ngaos pagi hari ini ya karena qadaipun Allah, qadaripun Allah. Mekaten nggih. Dados mboten pikantuk rumangsa sae ketimbang sanese gara-gara amal. Sebab Gusti Allah niku napa jenenge mboten wonten to kisah sing disebutaken Kanjeng Nabi Muhammad wonten sing ngamal 500 tahun kemudian dilebetaken Allah taala mlebu surga krana rahmatku. Lah niku mboten trima. Oh, bukan karena rahmatmu ya Allah tapi karena amalku. Akhirnya dipetung niku.
kalih bobote peninggal. Jadi amalmu tak hitung dengan nikmatnya penglihatan itu orang apa-apa nih. Mila kula panjenengan sami mboten angsal sombong gara-gara amale kathah. Siji amale lebur, nomor loro dibendu kalian Allah Ta'ala sebab ujub, sebab sombong. Lajeng kemutan boten Kanjeng Nabi Ibrahim didhawuhi Allah Ta'ala napa niki ngorbanaken sinten putranipun semata wayang asmanipun sinten Kanjeng Nabi Ismail niku sebabe napa sederenge niku asbabun nuzul ayat niku Kanjeng Nabi Ibrahim itu ditunjukkan kalian Allah Ta'ala dikasaf wong-wong sak donya yang pada waktu itu berbuat keji dan munkar berbuat maksiat lajeng Kanjeng Nabi Ibrahim niku matur kalian Allah Ta'ala mbok niku dibinasake mawon karena perspektifnya itu binary iki benar ini salah yang salah harus hilang lalu kemudian dicoba kalian Allah Ta'ala untuk mengorbankan putrane lah barang putrane dikorbankan karena sama-sama dawuh saking Allah Ta'ala yang tidak boleh ditolak Kanjeng Nabi Ibrahim menawar wah niki putra kula niki kula sayang sangat kalih niki artinya ada awalan rasa kasih sayang yang diungkapkan dan niku terus ngeten Gusti Allah Ta'ala paring firman loh sayangku karo hambaku itu ngluwihi sayangmu karo anakmu. Nah kemudian para ulama mengambil hikmah bahwa yang kita benci itu adalah perbuatannya bukan orangnya. Karena kalau kita diberi kesempatan untuk baik kalian Allah Ta'ala tentu yang lain juga punya kesempatan gitu loh. Jangan kemudian kayak hakim wah ini berbuat maksiat kemudian kita langsung kita vonis bahwa ini neraka loh kita juga sering berbuat dosa tapi kita berharap Allah memberi ruang taubat kan tapi kenapa sesama kita tidak diberi ruang taubat maka dari itu marilah kita senantiasa merendahkan hati tidak boleh sombong ya kita sama-sama belajar kalau panjenengan sami mengkeh kula sing matur ngeten iki njing ben ya dihisab kakean ngomong ya malah tambah hisabe panjenengan nggih dihisab dados niki sinau sareng ngoten mawon nggih diniati sinau sareng karena enggak ada yang jadi juri enggak ada yang jadi hakim semua menjadi terdakwa nanti di hadapan Allah Ta'ala akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.